Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin la haula wala quwata illa billahil aliyil azim amma ba'd. Pada kesempatan kali ini saya Suraya Malahayati dengan NIM 203111189 akan mempresentasikan atau mencoba menjelaskan mengenai tes Run-Word Wolfowitz. Nah, tes ini digunakan untuk menguji signifikasi hipotesis komparatif dua sampel independen bila datanya berbentuk ordinal dan disusun dalam bentuk run. Kemudian dalam tes ini ada dua rumus. Yang pertama digunakan saat sampel kecil dan yang kedua digunakan saat sampel besar. Yang pertama saat sampel kecil, N1 atau N2 kurang dari 40. Akan tetapi saya membaca di sumber lain itu N1 atau N2 kurang dari atau sama dengan 20. Pernyataan ini didukung dengan nilai tabel, itu N1 atau N2-nya hanya sampai nilai 20. Jadi saya menggunakan yang ini, yang N1 atau N2 kurang dari atau sama dengan 20. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama menentukan jumlah run. Yang kedua menentukan run ops atau run hitung. Run hitung ini sama dengan jumlah run. Yang ketiga yaitu run tabel, di mana run taraf signifikasi N1, N2. Langkah yang terakhir yaitu menentukan daerah kritis, di mana run hitung lebih besar dari run tabel, maka H0-nya akan diterima. Selanjutnya untuk sampel besar N1 atau N2 lebih dari 40. Nah, di sini juga terdapat perbedaan dengan sumber yang saya baca, itu N1 atau N2 lebih dari 20. Dalam hal ini kita menentukan nilai Z-nya dulu, di mana rumus nilai Z-nya yaitu Z sama dengan R dikurangi mu R per sigma R sama dengan M. Nah, jika kita sudah menentukan nilai Z-nya, maka kita lihat pada tabel Z untuk menentukan run tabelnya. Untuk mencari mu R, menggunakan rumus kurung buka 2 dikali N1 dikali N2 per N1 ditambah N2 ditambah 1 kurung tutup dikurangi 0,5. Sedangkan untuk mencari sigma R sama dengan akar dari 2 dikali N1 dikali N2 kurung buka 2 dikali N1 dikali N2 dikurangi N1 dikurangi N2 kurung tutup per kurung buka N1 ditambah N2 kurung tutup dan dikuadratkan dikali kurung buka N1 plus N2 dikurangi 1 kurung tutup. Maka akan diperoleh Zm. Jika Zm lebih besar daripada alfa, maka H0-nya diterima. Kita lanjut ke contoh soal. Contoh soalnya, dilakukan penelitian untuk mengetahui adakah perbedaan disiplin kerja antara pegawai golongan 3 dan golongan 4 yang didasarkan atas keterlambatan masuk dan pulang kantor. Berdasarkan sampel yang dipilih secara random terhadap 10 pegawai golongan 3 dan 10 pegawai golongan 4, diperoleh jam keterlambatan kantor di bawah ini. Nah, jamnya ini dalam menit. Nah, setelah dilakukan pengamatan atau penelitian, didapatkan data golongan 3 kita masukkan ke data A dan golongan 4 kita masukkan ke data B. Golongan 3 terdapat 12, 12, 5, 9, 15, 16, 7, 14, 13, dan 16. Sedangkan pegawai golongan 4 kita masukkan ke data B terdapat 17, 13, 6, 4, 7, 12, 13, 18, 14, dan 9.
Selanjutnya, langkah awal setelah kita mendapatkan data tersebut yakni kita menentukan H0 dan HA. H0-nya di mana tidak terdapat perbedaan disiplin kerja antara pegawai golongan 3 dan golongan 4. Sedangkan HA-nya terdapat perbedaan disiplin kerja antara pegawai golongan 3 dan golongan 4. Menggunakan taraf signifikasi 5% dan statistik ujinya Ranworth-Wolfowitz. Setelah kita mencari H0, HA, menentukan taraf signifikasi serta menentukan statistik uji yang digunakan, kita ke komputasi data. Komputasi data ini menggabungkan kedua data A, data B digabungkan dan diurutkan dari yang terkecil. Yaitu nilai yang terkecil di sini adalah 4 dan seterusnya, dan nilai terbesarnya adalah 18 ini. Selanjutnya kita menentukan kelompoknya di mana. 4 itu termasuk kelompok A atau kelompok B. 4 itu termasuk kelompok B. Sedangkan 5 itu masuk ke kelompok A dan begitu seterusnya. Nah, setelah komputasi ini selesai, kita menentukan jumlah run. Jumlah run ini sama dengan run hitung. Jadi run hitungnya nanti ditentukan oleh jumlah runnya ini. Bagaimana cara untuk menentukan jumlah run? Kita bahas. Jumlah run itu adalah kelompok, pengelompokan. Jadi kita kelompokkan. Ini run pertama, ini run kedua, ini run ketiga, ini run keempat, ini run kelima. Jadi yang sama-sama ya. Ini run ke-6, ini run ke-7, ini run ke-8, dan ini run yang ke-9. Begitu dikelompokkan yang sama-sama. B ini 1, yang ini run pertama, ini yang run kedua, ini kan hanya 1, terus ini berbeda lagi. Run ketiga, ini run keempat, begitu ya. Terus langkah berarti tadi run hitungnya ada 9. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kita bisa memakai tabel ini. Ini lebih jelas, bisa teman-teman pahami dan diamati. Ini begini. Selanjutnya, nah ini sudah diketahui bahwa jumlah run 9, tadi benar ya, 9. N1 sama dengan 10 dan N2 sama dengan 10. Nah, sekarang menentukan run tabel. Run tabel tadi ini run taraf signifikasi N1, N2. Taraf signifikasinya tadi 5% dan N1-nya 10, N2-nya 10, ditemukan nilai run tabelnya adalah 6. Di mana daerah kritis sama dengan run di mana run hitung lebih besar daripada run tabel. Nah, gimana sih kok run tabel bisa mendapat nilai 6? Tabelnya dari mana? Tabelnya itu dari sini. Nah, tadi kan N1-nya 10, N2-nya 10, kita tarik dapat nilai 6 dari tabel 7A. Harga-harga kritis R dalam tes run 1 sampel untuk taraf signifikasi 5%. Selanjutnya, keputusan. Keputusan berarti tadi H0-nya diterima dikarenakan nilai run hitung lebih besar daripada nilai run tabel. Kesimpulannya, jika H0 diterima, tidak terdapat perbedaan disiplin kerja antara pegawai golongan 3 dan golongan 4. Nah, untuk penjelasannya lebih lanjut, ya tadi kan sudah disebutkan bahwa sampel besar itu ada rumusnya sendiri. Sampel besar N1 atau N2 lebih dari 20. Maka menggunakan rumus yang sudah disebutkan tadi, di mana Z sama dengan R dikurangi mu R per sigma R. Nah, itu melihat dari Z tabel nanti nilainya. Jika sudah ketemu, maka
ZM lebih dari alfa, maka H0 diterima. Berikut saya sajikan tabel harga-harga kritis Z dalam observasi distribusi normal. Nah, tadi kan sudah mencari nilai Z-nya. Jika sudah ketemu, nanti nilai Z-nya itu dicari di tabel ini. Nanti akan ditemukan run tabel jika sampelnya besar. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.